Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang vektor dan aplikasinya di dunia engineering. Kelompok 11 terdiri dari dua orang, yakni Arkan Nabi Pratama dan keduanya adalah Muhammad Hisham. Untuk slide ini dan slide 3 berikutnya akan disampaikan oleh Arkan Nabi Pratama. Daftar isi bahasan kita. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian vektor. Kedua, kita akan membahas tentang dasar teori vektor. Ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis vektor. Keempat, kita akan membahas tentang jenis vektor berdasarkan operasi hitungannya. Keempat, kita akan membahas tentang contoh soal vektor. Kelima, kita akan membahas tentang aplikasi vektor. Pertama-tama, kita akan mengertikan vektor. Sebagai pengertian, vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Hisham. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, kelompok 11. Nama saya Muhammad Hisham Abdul Rauf Nasrullah. NIM saya 25020322730. Saya akan membahas tentang dasar teori vektor. Vektor adalah jenis besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Besaran-besaran fisika berupa vektor biasanya digambarkan dengan bentuk panah, di mana arah menunjukkan arah vektor dan besar vektor diwakili dengan panjang panah. Contoh dari besaran vektor adalah kecepatan, gaya, perpindahan, momentum, dan lain-lain. Jenis-jenis vektor. 1. Vektor 0. 2. Vektor posisi. 3. Vektor basis. 4. Dan vektor satuan. Jenis-jenis vektor berdasarkan operasi hitungan. 1. Vektor penjumlahan. 2. Vektor pengurangan. Saya akan menjawab soal nomor 1. Diketahui vektor A dan vektor B sebagai berikut. Vektor A-nya lurus, vektor B-nya bawah. Lukiskanlah A ditambah B berapa. Vektor A-nya lurus, kita gambarkan lurus. Vektor B-nya turun ke bawah, kita gambarkan turun ke bawah. Dan A ditambah B sama dengan C. Jadi kita tarik C dari A ke B. Tarik. Dan maka hasilnya jawabannya C atau C sama dengan A ditambah B. Akan membahas soal nomor 2. Diketahui vektor A-nya min 1 dan 2 dan vektor B-nya 3 dan min 5. Vektor A ditambah B sama dengan berapa? Maka diperoleh A ditambah B sama dengan vektor A-nya min 1 dan 2 ditambah 3, vektor B-nya 3 dan min 5. Kita masukkan vektor A-nya 1, min 1, dan vektor A-nya dan 2 ditambah, dan vektor B-nya 3 dan min 5. Dan tambahnya kita turunkan, min ditambah plus sama dengan min 2 ditambah min sama dengan min 3. Dan jawab vektor di soal nomor 3. A 1, 2, dan 3. B-nya 5, 4, min 1. Dan C-nya 4, min 1, dan 1. Maka vektor A ditambah B
2B dikurang 3C. Cara penyelesaiannya. Ingat, selesaikan A1, A2, A3, dan B, B1, B2, dan B3. A ditambah B, A1, A2, A3, ditambah B1, B2, dan B3. A1-nya kita masukin, A1, B1 ditambah, A2 kita masukkan, dan B2 kita tambah, A3 kita masukkan, dan B3-nya kita masukkan ditambah. Dan hasilnya, kita akan meneruskan soal nomor 3. Jika vektor A 1, 2, dan 3, maka B-nya 5, 4, min 1, dan vektor C-nya 4, min 1. Maka A tambah 2B dikurang min 3C. Mana 1, 2, dan vektor A 1, 2, dan 3 ditambah vektor 2, 5, 4, dan min 1. Dan vektor C-nya kan 3 nih. Di sini 3. Terus kita masukkan vektornya 4, min 1, dan 1. Vektor A-nya 1, dan 2, dan 3. Tambah vektor B-nya, di sini 2-nya masukin 2, dikali vektor 5, dikali 2, dimasukin vektor 4, 4. Terus satunya 2 dikali min 1 masukkan. Terus 3-nya kita masukkan 3 dikali 4. Terus 3-nya kita masukkan lagi 3 dikali min 1. 3-nya masukkan lagi 3 kali 1. Terus habis itu kita turunkan vektor A 1, 2, 3 masih tetap. Terus kita kalikan 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Dan vektor C-nya 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali min 1 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, dan hasilnya vektor A 1, 2, 3. Vektor B-nya 10, 8, min 2. Vektor C-nya 12, min 3, dan 3. Kita masukkan vektor A-nya 1, 2, dan 3. Vektor B-nya 10, 8, 2. Vektor C-nya 12, 3, dan 3. Min 3, dan 3. Nih, satunya penyimpanannya tetap. Terus ini 8 tetap. 2 dan 3 dan 3 tetap. 2 dan ini min ditambah plus sama dengan min. Terus ini masukin tetap 3 nih, min tambah kurang sama dengan plus 3 tetap. Jadi kali 1 ditambah 10 11. 11 dikurangin 12 min 1. 2 ditambah 10 13. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Hisham. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke aplikasi vektor di dunia engineering. Contoh pertama adalah vektor dalam kemiringan atap. Vektor dapat menghitung kemiringan atap dalam sebuah rumah, dalam sebuah bangunan. Ini biasanya digunakan untuk bidang arsitektur. Kedua adalah vektor dalam perhitungan momen balok dan dimensi balok. Ini juga digunakan untuk bidang arsitektur. Vektor dalam bidang ini adalah untuk menghitung momen balok dan dimensi balok. Ini yakni digunakan untuk seperti pilar-pilar yang ada di rumah kita. Misalkan di bangunan office lah.
biasanya kan ada pilar-pilar. Nah, vektor bisa menghitung momen balok dan dimensi balok untuk pilar-pilar tersebut. Dan sekarang kita masuk ke aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi vektor dalam aplikasi. Vektor dapat sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai GPS, pembuatan grafis, permainan jungkat-jungkit, layang-layang, dan pesawat. Ini adalah contoh-contoh aplikasi yang menggunakan vektor sebagai pembuatan gambarnya. Pertama adalah Adobe Illustrator Draw. Yang kedua adalah Adobe Capture. Yang ketiga adalah Infinite Design. Berikutnya, keempat adalah Infinite Painter. Kelima adalah Skedio Easy Vector Drawing. Keenam ada Pluma Vector SVG. Oke, itu adalah konklusi dari presentasi kita. Terima kasih. Mungkin kalian bisa like, subscribe, mungkin share video kita, dan semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.